Sobat Milenial, selamat berjumpa lagi di rumah Milenial Akuntansi, dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang data statistik. Data statistik adalah suatu keterangan yang berbentuk kualitatif atau berbentuk kuantitatif yang merupakan hasil observasi, pembilangan, atau pengukuran dari suatu variabel. Data yang dihasilkan dari pengukuran diasumsikan sebagai data kontinu, dan data hasil dari observasi dan pembilangan diasumsikan sebagai data diskrit. Data dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan sifat, yaitu ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang berupa non-bilangan atau non-angka. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berupa bilangan atau berupa angka. Sebagai contoh, ketika kita menggambarkan keadaan seseorang, data kualitatif dapat berupa warna rambut, warna kulit, bentuk muka, bentuk hidung, dan sebagainya. Sedangkan data kuantitatif dapat berupa tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada data berdasarkan susunan, yaitu data tunggal dan data kelompok. Di mana di sini data tunggal merupakan data yang masih berupa data mentah atau data acak, yaitu data yang belum dilakukan pengolahan atau data asli dari hasil penelitian. Sedangkan data kelompok adalah data yang sudah dikelompokkan berdasarkan kelas-kelas kelompok tertentu. Selanjutnya, data berdasarkan perolehannya. Ada data primer dan ada data sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber data. Data ini diperoleh dengan cara pengamatan atau pengisian kuesioner atau interview oleh peneliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang telah disediakan oleh pihak lain, seperti data yang ada pada BPS atau seperti data yang ada pada BEJ atau Bursa Efek Jakarta. Selanjutnya, data berdasarkan waktu, ada data cross-section dan ada data time series. Data cross-section merupakan data yang diambil dalam waktu tertentu dan menunjukkan posisi pada waktu itu, seperti data sensus penduduk, data sensus ekonomi. Dia akan menunjukkan keadaan pada saat dilakukan sensus tersebut. Sedangkan data time series adalah data yang diambil dari waktu ke waktu, sehingga menunjukkan perkembangan dari suatu waktu ke waktu berikutnya. Seperti data pertumbuhan ekonomi, dia akan diambil dari beberapa tahun sehingga diketahui perkembangan ekonomi dari tahun ke tahun berikutnya. Selanjutnya berdasarkan skala pengukuran, ada data nominal, kemudian data ordinal, kemudian data interval, dan data rasio. Di mana data nominal adalah data yang diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek atau kategori tersebut terhadap objek atau kategori lain, tapi hanya sekedar label atau kode saja. Data ordinal adalah data yang penomoran objek atau kategorinya disusun menurut besarnya, yaitu dari tingkat terendah ke tingkat yang tertinggi atau sebaliknya. Data interval adalah data di mana objek atau kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antara tiap objek atau kategori yang sama. Sedangkan data rasio adalah data yang memiliki sifat-sifat data nominal, data ordinal, dan data interval, dan dilengkapi dengan titik nol absolut dengan makna empiris. Karena terdapat angka nol, maka pada data ini dapat dibuat perkalian atau pembagian. Angka pada data menunjukkan ukuran yang sebenarnya dari objek atau kategori yang diukur.
Data statistik dapat dikumpulkan dengan menggunakan prosedur yang sistematis. Pengumpulan data dimaksud sebagai pencatatan peristiwa atau karakteristik dari suatu atau seluruh elemen populasi. Data dapat dikumpulkan dengan cara yang pertama pengamatan atau observasi, yaitu cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan atau ke laboratorium. Di sini, peneliti akan mengamati objek yang diteliti atau populasi, atau disebut juga dengan penelitian lapangan. Yang kedua, penelusuran literatur, yaitu pengumpulan data dengan cara menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada laporan data dari peneliti sebelumnya. Penelusuran literatur ini disebut juga dengan pengamatan tidak langsung. Dan selanjutnya adalah penggunaan kuesioner atau angket, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan atau daftar isian terhadap objek yang diteliti atau populasi. Dan selanjutnya adalah wawancara atau interview, yaitu pengumpulan data dengan langsung mengadakan tanya jawab kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang sedang dilakukan penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan akan dilakukan penyajian. Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, data dapat disajikan dalam bentuk tabel data. Ini merupakan contoh dari tabel data, di mana yang paling atas adalah judul tabel. Kemudian di sini ada kolom, dan yang paling atas kolom adalah judul kolom. Kemudian di bawahnya ini merupakan isi dari data yang disajikan. Dan berikutnya adalah data disajikan dalam bentuk grafik histogram. Ini merupakan contoh dari grafik histogram, dan contoh lain adalah grafik dalam bentuk batang atau balok. Jadi grafik histogram ini disebut juga dengan grafik batang atau grafik balok, di mana di sini bentuknya menyerupai balok atau batang yang tegak. Artinya mereka memiliki tinggi sesuai dengan data yang ada. Ketika kita melihat data ini, dengan mudah kita akan mengambil informasi bahwa data yang jumlahnya paling tinggi itu memiliki frekuensi yang paling banyak. Dan yang nomor tinggi kedua, frekuensinya nomor banyak yang kedua. Dan yang grafik sebelah juga sama, yang paling tinggi baloknya artinya dia memiliki frekuensi yang paling banyak, 47 di sini. Kemudian yang kedua 39, kemudian ini 26. Dan selanjutnya data dapat disajikan dalam bentuk grafik lingkaran. Ini merupakan contoh dari grafik lingkaran, di mana yang paling atas di sini ada judul grafik, kemudian di sini ada lingkaran. Dan dalam lingkaran di sini ada masing-masing bagian, mungkin di sini dikasih warna yang berbeda. Besaran bagian ini sesuai dengan jumlah frekuensi yang ada. Jika frekuensinya banyak, maka kolomnya akan besar. Dan jika frekuensinya kecil, maka dia kolom atau bagiannya akan kecil. Selanjutnya, data dapat disajikan dalam bentuk grafik poligon frekuensi, di mana di sini bentuk dari grafik poligon frekuensi. Yang paling atas ada judul grafik, kemudian di sini ada grafik yang menyerupai garis atau disebut juga grafik line. Di sini ada masing-masing titik yang memiliki angka atau nilai. Jadi dari data ini dapat dilihat ada kenaikan dan ada penurunan. Jadi dari data yang disajikan dalam grafik ini, dengan mudah kita akan melihat ketika garisnya tinggi, berarti ada kenaikan, dan ketika garisnya rendah, dia ada penurunan. Sehingga informasi-informasi yang disajikan di sini dapat secara mudah dibaca dan dipahami oleh si penerima informasi. Selanjutnya, data dapat disajikan dalam bentuk piktogram. Ya, ini contoh dari piktogram, di mana data di sini diwakili atau
dibuatkan dalam bentuk gambar yang mewakili data tersebut. Ya, di sini ada gambar mobil yang besar dia mewakili 1000 mobil, dan mobil yang kecil dia mewakili. Selanjutnya, data dapat disajikan dalam bentuk kartogram. Jadi ini contoh dari kartogram, yaitu bentuk peta. Di sini ada tentang ternak, tentang ternak, penyebaran ternak di Jawa Timur. Kemudian bisa juga peta itu tentang dataran tinggi, dataran rendah, atau luas wilayah, atau provinsi, dan sebagainya.